Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresari Channel Jakarta. Seperti biasa kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Jumpa lagi kita di tayangan ke-82 kali ini. Pada kesempatan ini saya mengambil tema 7 tahun peran saya di dunia Tosanaji. Di dalamnya nanti kita akan review keris pemaharan pertama saya, yaitu keris nomor 1, dan keris yang barusan saya dapatkan sore tadi, keris nomor 4874. Jadi tidak terasa dalam 7 tahun ini saya mampu mengumpulkan 4874 bilah. Kalau dibagi dengan 7 tahun, berarti rata-rata per tahun saya mendapatkan 700 pusoko. 700 pusoko per tahun kalau dibagi dengan 365, jumlah hari dalam 1 tahun, ya per hari saya mendapatkan rata-rata 2. Seperti kayak iklan, saya minum 2. Mungkin banyak ada teman yang sudah tahu kalau saya juga punya galeri, punya toko tentang Tosanaji. Ya saya akuin saja sampai saat ini toko ini dalam 7 tahun saya berperan, toko ini baru buka 4 tahun yang lalu. Selama 4 tahun saya bisa melepas 800-an bilah. Jadi masih ada di atas 4.000 jumlah keris yang ada bersama saya saat ini. Jadi itu menurut saya ya itu jumlah yang tidak terlalu sedikit. Buat saya banyak, mungkin buat Anda itu terlalu sedikit, ya minta maaf. Bagi saya ini 4.000 lebih yang masih ada itu sudah sangat banyak. Jadi jangan meragukan kecintaan saya pada Tosanaji ini. Sekali lagi, janganlah meragukan kecintaan saya pada budaya Tosanaji ini. Karena saya nggak terlalu banyak suka ngomong yang banyak-banyak, saya lebih baik action untuk memiliki. Karena dalam pegangan hidup saya, tindakan itu bisa berteriak lebih keras daripada kata-kata. Jadi kalau kita hanya banyak ngomong saya cinta budaya ini dan lain sebagainya, tetapi dalam satu proses eksekusinya tidak ada bukti budaya yang Anda miliki, saya boleh katakan saya ragu kecintaan Anda pada budaya Tosanaji ini. Namun khusus untuk saya sekali lagi jangan diragukan, nggih. Mari kita mulai dari review yang pertama. Inilah keris pertama yang saya dapatkan. Saya mendapatkan keris 2 dari seseorang pada umur 10 saya, dan keris itu bersama saya titipkan di keluarga. Baru setelah menikah saya ambil. Dari umur 10 sampai umur 47, selama 37 tahun, tidak ada satupun keris yang saya ambil lagi. Ya cuma 2 itu aja pemberian dari saat saya umur 10 itu. Baru 7 tahun yang lalu saya memulai memahari keris yang pertama nomor 1 ini. Jadi ada sesuatu pelajaran yang berharga di sini. Kita tidak akan tahu pasti kapan peran ini akan dimulai. Karena saya walaupun punya dikasih orang sejak umur 10, selama 37 tahun menuju umur 47, tidak ada
satupun yang saya mahari. Baru setelah umur 47, disitulah semuanya bermulai. Jadi Anda pun juga saya tahu, ada yang baru mengenal, belajar, ada yang memulai, ada yang belum. Ikutin aja rasa, nggak usah terpengaruh oleh penjual. Ikuti aja rasa Anda. Ketika rasa tiba, ya sebaiknya Anda turutin, karena rasa itu sesuatu kebaikan buat ke depan Anda. Mari kita mulai dengan review keris nomor 1 saya. Kalau dilihat sandangan pendoknya ini dari awal ini otentik kan. Dari handle, mendak, pendok, sama rangkanya ini kalau kita lihat dari dekat kelihatan rangka kendit putih ya. Kan banyak kendit itu hitam, tapi ini kenditnya kendit putih. Jadi rangka-rangka tua yang sangat-sangat dari awal saya dapatkan, katanya pedagangnya ini otentik kan. Mari kita coba buka bilahnya. Mari kita buka bilahnya. Kalau kita lihat buka bilahnya, di sini kelihatan keris keleng. Ternyata ada tikel alisnya dan bergerendeng. Di sini kita bicara tentang masalah yang kita sebut dengan dapur jalak ngore. Mari kita lihat lebih dekat. Mungkin enaknya di mana ya? Segini ya, enak ya, jelas. Jadi keris ini sangat pulen sekali. Sangat pulen sekali. Berdapur jalak ngore panjangnya 37,4 cm. Saat itu katanya pedagang, ketika pada gonjo yang atas itu tidak ada tungkaan, lurus, dia mengatakan itu HB5. Dalam pemikiran saya, kalau ini keris HB5, saya paham sedikit sejarah. HB5 itu ada sejak 1823 sampai dengan 1855. Berarti 200 tahun usia bilah ini. Cukup tua. Namun setelah saya coba lihat di pendok belakangnya, itu ada tulisan 1879. Ya, 1879 di pendok ini. Setahu saya, HB7 itu jumeneng pada tahun 1877 dan akhirnya berakhir di tahun 1921, sehingga saya menjadi berpikir, ini keris HB5, pendok sandangannya kok HB7. Saya berpikir bahwa mungkin keris ini adalah keris HB5 mulai disandangi ulang oleh si tuannya saat itu di era HB7. Karena saya anggap ini adalah suatu sandangan otentik, makanya dari awal saya nggak berani mengganti. Termasuk mendaknya pun juga saya dapatkan asalnya semuanya, termasuk yang kita sebut dengan dedernya. Ada sesuatu hal yang akhirnya pertumbuhan perkembangan itu terjadi. Saya melihat ini kelem, ada sedikit kilatan-kilatan putih di sini. Putihnya agak redup. Saya mulai belajar bahwa ternyata tidak selalu yang putih itu pamor. Sangat beda antara yang namanya pamor dengan unsur karbon. Lah kenapa yang namanya unsur karbon itu kok masih tersisa di besi? Ya mungkin penempaannya tidak terlalu matang. Tapi kalau matang, masih adakah karbon itu? Harusnya karbon masih ada. Karena fungsi karbon dalam besi itu fungsinya adalah untuk sebagai lem, untuk membuat besi itu masih melekat. Jadi justru kalau besi benar-benar ditempa, muncrat, karbonnya hilang sama sekali,
itu malah akan tidak bisa menyatu. Jadi karbon memang harus dibersihkan, tapi tidak sampai habis karena fungsi dia masih berfungsi sebagai perekat daripada lipatan bilah tempaan tadi. Sama saja, dalam ensiklopedia keris disebutkan keris Sedayu dengan lipatan paling banyak yaitu 4098 kali. Material dari 16 kilo siap jadi kodokan sebelum akhirnya dibuat bilah itu masih sisa 1,5 kilo. Pertanyaan kita, 14,5 kilo itu kemana? Itulah penempaan besi itu. Ketika muncrat percikan-percikan yang keluar, itulah pemurnian. Yang keluar adalah karbonnya. Jadi tidak selalu yang ada putih di dalam suatu bilah itu semuanya itu adalah pamor, tapi yang agak redup itu adalah komponennya, komponen karbon tadi yang berfungsi sebagai perekat. Sehingga semakin dibersihkan seperti keris Sedayu yang saya omongkan tadi, ya otomatis sama seperti kayak besi ini. Besinya itu berminyak tanpa diminyaki, sangat pulen dan relatif ringan sekali. Sehingga besi tanpa karbon pertanda bahwa yang namanya lipatannya banyak, seperti itu. Bicara tentang masalah perkembangan selanjutnya, ini saya bicara tentang yang terkait dengan pemahaman. Setelah kita berdiskusi dengan sahabat sejati Tosanaji yang ada di Jogja, kita semakin mendapatkan pemahaman baru. Mari kita coba lihat ke sini. Kalau dilihat dari sini ke bawah, sorsoran namanya. Ini nampak adalah yang namanya sorsoran HB. Tapi kalau dilihat dari bilahnya ke sini ke atas, di sini kayak godong puhung, atas lebih besar, kemudian meruncing, kayak modelnya BB. Ditambah lagi dengan suatu ciri ekor gonjol turunnya agak ke bawah. Dan kemudian yang namanya tikel alis tidak sampai tembus rapi, tapi agak tegak di sini. Dan satu hal lagi yang menarik, pada gandhi ini tidak lurus, tapi agak terjadi suatu cekungan. Akhirnya, semakin kita coba lihat lebih dalam, kok saya melihat tintingannya agak berat, tek-tek. Saya meyakini ini komposisi bajanya jauh lebih banyak daripada besi. Sehingga keris-keris yang seperti itu yang sering kita lihat, kita anggap sebagai suatu keris yang tembus baja, biasanya banyak dibuat pada saat era-era pertempuran peperangan. Jadi kesimpulannya bawah HB, atas PB, gonjo ekornya itu agak turun ke bawah dan gandiknya agak cekung, dan tikel alisnya agak tegak, tidak seperti kayak HB. Inilah tangguh Mageti 1 Mbah Guno. Mbah Guno itu adalah empu HB yang sempat pulang ke Magetan ketika Pangeran Diponegoro menyatakan perang melawan VOC. Dari Magetan Mbah Guno join sama Pangeran Diponegoro, bahkan menjadi empu kepala untuk membuat suatu keris-keris dengan banyak dominasi yang kita sebut dengan yang namanya baja tadi. Jadi inilah gambarannya. Kalau ada menemukan Anda yang namanya Mageti 1, tapi kalau gandiknya ini nggak terlalu cekung tapi lurus, berarti itu Mageti 1 sebelum hijrah masuk Islam. Ini konfirmasi ini saya dapatkan dari keluarga Mageti. Jadi Mbah Guno itu cirinya kerisnya adalah ketika gandiknya itu masih lurus, berarti sebelum dia suwito sama Pangeran Diponegoro.
inilah perkembangannya. Sementara kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro adalah putra Sinuhun HB3, berarti menurut saya keris ini bukan keris HB5, bukan keris HB7, namun keris tangguh Mageti 1 di era HB3. Sehingga kalau bicara tentang masalah HB3 tentunya lebih tua daripada HB5. Itu keris pertama yang kita review. Itulah keris pertama yang menjadi sejarah. Saya tidak tahu sampai sekarang masih bersama dengan saya. Saya masih ingat siapa penjualnya, teman dekat saya. Mahar berapa, saya masih ingat. Dan inilah keris sore yang saya dapat tadi. Keris berdapur jalak nyucuk madu, besi kabudan, panjang cukup ekstrim 41 cm. Dan untuk keris dengan panjang seperti ini, dengan bilah yang sangat enteng sekali dengan keris kabudan, saya menjadi sangat tertarik dengan bilah yang seperti ini. Dengan konfirmasi besinya kotak, semakin saya yakin keris ini adalah keris tangguh Singosari. Jadi inilah keris yang saya dapatkan tadi sore dengan nomor rangka 4874. Yang tadi nomor 1 4874. Itulah perjalanan saya selama 7 tahun dalam dunia Tosanaji ini. Namun terakhir, sebelum kita masuk ke suatu topik yang seru, saya ingin menambahkan, ujungnya berkeris itu kan harus kita pahami filosofinya. Jadi kalau keris pertama ini adalah jalak ngore. Anda tahu jalak kalau lagi ngore itu menunjukkan adalah filosofinya. Pusoko ini berfilosofi untuk memberikan semacam suatu semangat, antusiasme dalam berkarya. Jadi buat orang yang nggak terlalu semangat yang sangat kuat, jalak ngore ditujukan untuk tujuan itu. Bagaimana dengan yang namanya jalak nyucup madu? Jalak nyucup madu, ya seperti jalak dalam berkarya untuk meraih suatu kesejahteraan. Ya ini keris secara filosofi dipakai untuk meraih suatu kesejahteraan di dalam berkarya. Dan pamornya sama-sama keleng. Kita sudah sama-sama sepakat bahwa keleng itu adalah pamor perlindungan. Sehingga ini memberikan suatu semangat di dalam berkarya. Semoga Tuhan selalu melindungi. Ini semoga kita mendapatkan sesuatu kemakmuran dan kesejahteraan dalam berkarya. Dan Tuhan selalu meridhoi. Terus menyangkut tentang channel kita, jangan dipikir bahwa pertanyaan Anda saya cuekin. Tidak terasa bahwa beberapa pertanyaan selalu saya bawa dalam pembabaran tayangan-tayangan. Tapi kayaknya waktu masih ada, saya ingin selipkan ada 2 pertanyaan dari pemirsa yang mungkin saya masukkan ke sini aja lah. Yang pertama, ada orang yang memberikan komentar, saya ini banyak ikut channel YouTube tentang keris, kok tambah lama tambah bingung. Pesan saya, tetapkan keyakinan Anda dari awal dalam berkeris. Paling tidak saya berikan clue ya. Keris itu bisa dilihat dari sisi eksoteri. Anda hanya melihat dari sisi keris sebagai benda seni saja. Ya sudah, kalau Anda hanya ingin melihat dari benda seni, Anda melihat YouTube dan lain sebagainya harus ada yang terkait dengan benda seni. Kalau tidak terkait, ya udah tinggalkan aja biar Anda nggak bingung. Nah, Anda juga bisa melihat dari sisi isoteri. Namun seperti saya sampaikan, isoteri ada 2 hal. Isoteri 1 ada seri 2. Kalau isoteri 1 adalah orang yang mempercayai dalam isi keris itu cuma hanya doa. Sementara di isoteri 2 isinya keris adalah kodam. Jadi kalau Anda bertanya pada saya, posisi saya adalah seseorang yang mencintai keris sebagai benda seni dan suka atas isoteri, tapi sebatas isoteri 1 yang isinya hanya doa.
Jadi kalau Anda pengen tahu apa yang saya lakukan ketika misalnya dapat keris baru begini ya. Ini nanti malam saya membuat suatu ritual. Ritualnya sederhana. Memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk dibersihkan isi keris itu yang bukan semestinya, agar kembali seperti sedia kala kenapa Empu menciptakan Tosan Aji itu. Berarti saya percaya jin itu ada, setan juga ada. Namun buat saya, keyakinan saya, kita itu berada di dimensi yang berbeda. Menurut saya, ketika manusia di dimensi yang berbeda dengan jin tadi, ya manusia itu tidak bisa mengusir jin. Karena kita berada dalam dimensi yang berbeda. Cara mengusirnya adalah meminta kepada sang pemilik semesta raya ini. Karena dia yang kuasa untuk memindahkannya. Jadi kalau Anda ingin tahu bedanya keris saya dengan yang lain adalah sama-sama kerisnya, namun di saya melalui satu proses ritual sudah saya lakukan dalam proses pembersihan agar keris itu terbebas daripada unsur selain filosofi doa dari Empu yang awalnya menciptakan dengan sebuah etikat dan niat tertentu. Jadi pertanyaan tadi saya ingin sampaikan adalah apa? Jawabannya, untuk agar Anda nggak bingung, tetapkan dari awal Anda itu mau berkeris itu mau Anda lihat senangi dari aspek mananya. Sehingga kalau Anda suka dari satu sudut pandang, Anda melihat banyak YouTube itu yang cocok ambil, yang nggak cocok ya nggak usah didengar. Kalau semua paham Anda dengar, ya semuanya keyakinan itu akan jadi blur buat Anda. Makanya salah satu alasan kenapa saya tidak pernah menghadirkan orang dalam channel ini menyangkut masalah tanggung jawab moral saya. Saya tidak pengen pendengar channel ini punya pemahaman yang tidak sinkron karena mereka punya suatu pandangan yang berbeda. Itu hanya masalah tanggung jawab moral saya aja. Jadi akhirnya terjadi semacam filterisasi. Yang cocok dengan cara pandang saya akan stay mendengarkan, bagi yang tidak dia akan pergi. Buat saya tidak ada masalah karena hidup semua adalah pilihan. Pertanyaan kedua, kita akan lebih percepat saja. Hubungan Linggayoni dalam keris dibandingkan dengan Gonjo Iras itu di mana letaknya? Kalau bicara tentang Linggayoni, saya ingin sampaikan bahwa itu adalah suatu pemahaman dari Hindu. Hindu lebih awal berada di Jawa, makanya suka atau tidak mau tidak mau pemahaman Jawa banyak diwarnai oleh pemahaman Hindu. Jadi Linggayoni itu adalah perpaduan antara lingga yang kita anggap sebagai alat seks laki-laki, yoni adalah alat seks perempuan. Jadi dalam suatu keris itu penyantuan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Yang kita sebut dengan lingga yang laki-laki itu dalam keris itu adalah bilah sampai dengan pesinya. Nah, kalau kita sebut yoni atau alat kelamin perempuan itu adalah gonjonya. Sehingga ketika yang namanya bilah dan pesi disatukan dengan gonjo, Linggayoni tersatukan. Di situ filosofinya adalah merupakan harapan atas kesuburan, keabadian, kelestarian, dan kekuatan. Tapi filosofi lain, penyatuan antara Linggayoni itu juga bisa seperti kembalinya kita kepada kesadaran diri yang seutuh-utuhnya. Untuk menjawab Gonjo Iras, saya akan melebar, tapi ini juga pemahaman. Di dalam keris itu tersusun atas besi, baja, dan pamor. Sebenarnya itu filosofi antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Jadi kalau Anda melihat tentang keris berpamor, itu sejatinya masih ada perlu dipisahkan antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kalau Anda melihat keleng, itu suatu keris yang sudah merupakan suatu persatuan, semuanya sudah menyatu, seolah-olah tidak perlu ada lagi suatu pemisahan antara yang kita sebut dengan pikiran, jiwa, dan tubuh tadi.
Sehingga disitulah masuknya konsep manunggaling kawula Gusti. Ini suatu pembuktian nyata. Kebanyakan dari teman-teman senior perkerisan yang saya ketahui, kolektor ya, akhir daripada pengembaraannya berkeris, dia nanti akan mengakhiri dengan banyak mempunyai keris yang keleng dan lurus. Bagi Anda, jangan mengikuti tentang perjalanan orang lain, ikutilah perjalanan rasa Anda. Saya hanya ingin menjelaskan, kebanyakan mereka ke arah seperti itu. Itu sesuatu membuktikan bahwa semakin sempurnanya seseorang, itu semakin ada semacam suatu kesatuan yang kita sebut dengan manunggaling kawula Gusti. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda sudah tahu keris dengan gonjo yang terpisah. Nah sekarang kalau yang nggak terpisah, artinya antara bilah sama gonjo jadi satu. Itu namanya kita sebut dengan keris gonjo iras. Yaitu lambang penyatuan seutuhnya. Sehingga sama seperti ketika keris keleng, sudah tidak perlu ada suatu batasan pemisahan adalah tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Jadi sama keris gonjo iras, penyatuan itu sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Oke, akhirnya saya selalu mengingatkan, keris itu jangan hanya untuk dilihat saja, tapi tolong dibaca maknanya dalam keris itu. Dan keris itu jangan hanya sekedar untuk dianalisa, tapi mohon dirasa. Karena dalam keris itu merupakan satu permainan rasa, saudara. Saya bisa memilihkan 1-2 pilihan untuk Anda, tapi yang terbaik bukan dari saya, tapi atas pilihan rasa Anda. Yang serk dengan rasa Anda, itulah keris yang cocok untuk Anda. Untuk itu, teruslah belajar Tosanaji. Belajar Tosanaji terus bukan untuk menjadi ahli, hanya untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji itu, yang akhirnya kita akan bisa memiliki, diharapkan setelah memiliki, sikap perilaku kita jadi berubah. Berubah ke arah mana? Berubah ke arah lebih baik, menjadi lebih luhur, karena kita diatur oleh suatu filosofi dasar di perkerisan itu akan mewarnai sikap dan perilaku kita. Yang ujungnya, semakin lama berkeris, ego diri kita semakin turun. Jadi ketika kalau Anda berkeris, ego Anda tambah naik, menurut saya Anda salah dalam belajar berkeris. Ada suatu kata-kata yang sangat keras sekali. Ketika ada ego, Tuhan tidak ada. Ketika tidak ada ego, Tuhan berada. Ya kalau kita bicara tentang masalah ego itu apa? Kemarahan, kesombongan, iri dengki, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Ketika ego itu ada dalam diri kita, ya sebenarnya Tuhan menjauh dari kita. Ketika kita sudah bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan gak mungkin. Tapi suatu kondisi tertentu itu bisa hilang sesaat. Tapi suatu ketika akan ada lagi. Ya ketika tanpa ego, Tuhan akan beserta kita. Jadi manunggaling kawula Gusti itu sebuah kondisi yang terjadi manakala Anda bisa melepaskan ego diri Anda. Ini pun juga pelajaran buat saya. Ya, bicara tentang ilmu, lebih baik tidak berilmu tapi kita tetap santun, daripada berilmu membuat kita jadi sombong. Karena pada akhirnya
ilmu yang terbaik tetaplah ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Dan jangan lupa dasar budaya Jawa yang paling hakiki adalah budaya tanpa menyakiti. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Tetaplah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Nuwun.